Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua, rekan-rekan semua, peserta Magang Pegiat Literasi 2020 yang diselenggarakan oleh Ruang Belajar Akil. Oke, ini sembari menunggu Bu Yanti juga, karena mungkin beliau juga sesinya maraton ya, langsung sambung menyambung, maka kita berikan kesempatan Bu Yanti untuk istirahat terlebih dahulu sebentar untuk minum dan juga mengembalikan semangatnya kembali. Termasuk juga teman-teman monggo silakan kalau pengen minum dulu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, pada sesi pemaparan oleh Bu Yanti pada sore hari ini masih dalam satu tema besar, yaitu kita akan membahas tentang konsep dan praktik menulis. Nah, jika pada sesi sebelumnya yang dipaparkan oleh Bu Diah, submateri yang disampaikan adalah perihal menulis berbasis riset. Nah, selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bu Yanti pada sesi sekarang adalah tentang manajemen kepenulisan. Nah, lebih spesifik lagi, gitu. Nah, tadi kalau disampaikan Bu Yanti dan Bu Diah, pada pemaparan sebelumnya membahas beberapa hal. Yang pertama perihal apa sih menulis itu, kemudian bagaimanakah menulis yang baik, kemudian juga membahas tentang gambar menulis sebagai kegiatan riset atau penelitian. Dan kemudian langkah-langkahnya juga tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Diah melalui pemaparannya. Nah, sedangkan kalau pada kesempatan sesi kali ini yang akan disampaikan oleh Bu Yanti, pembahasan spesifik atau mungkin key question yang akan disampaikan oleh Bu Yanti pada kesempatan ini adalah perihal manajemen atau pengelolaan kegiatan nulis. Mungkin nanti akan ada disampaikan juga mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga pengendalian. Kemudian juga contoh-contohnya seperti apa, dan juga pengelolaan sumber daya kepenulisannya seperti apa. Nanti akan disampaikan oleh Bu Yanti. Seperti itu. Sedikit gambaran juga, Bu Yanti ini merupakan seorang guru di salah satu sekolah menengah pertama di Kota Malang, dan juga sebagai penggagas sebuah taman baca masyarakat juga yang berada di Kota Malang juga, yaitu di Lesan Puro. Nama TBM-nya adalah Teras Literasi. Nah, melalui beliau juga telah muncul berbagai macam karya tulisan, mulai dari yang ditulis Bu Yanti sendiri, ataupun juga yang ditulis oleh anak didiknya di TBM Teras Literasi, maupun juga anak didik di SMP tempat beliau mengajar. Jadi pengalamannya sudah luar biasa juga Bu Yanti ini. Nah, nanti lebih lengkap tentang profil beliau, biar beliau saja yang menyampaikan secara lengkapnya. Oleh sebab itu, sesi selanjutnya akan saya sampaikan atau saya serahkan kepada Bu Yanti. Monggo silakan Bu Yanti, waktu dipersilahkan. Terima kasih Mas Bagas, terima kasih semua. Mohon maaf ini sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ya, seperti itu. Terima kasih para peserta, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, pegiat literasi. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, sekali lagi kita masih diberi kesehatan sehingga 2 sesi bersama dengan saya. Bersama dengan Bu Yanti, Bu Suyati, Bu Deyanti. Monggo Sak Kerso menyebutnya, silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya untuk mengikuti sesi hari ini. Mohon maaf, izin share. Bismillah. Ya. Pripun sudah tampak di layar? Sampun, sampun. Ampun, alhamdulillah. Bentar. Screenshot-nya, sebentar Kak. Izin bertanya Ibu, ini apakah kami bantu untuk share screen atau pripun nih Ibu?
Sampun kami bantu share screen, Ibu. Nah, sampun Kak Zidan? Ini saya sudah berhasilkah di situ? Sudah tampakkah? Oke, sampun Ibu. Monggo. Oke. Ini berarti dari saya ya Kak Zidan ya? Betul, dari Ibu. Mohon maaf ini. Baiklah, rekan-rekan sahabat semua, ini adalah tentang saya. Saya guru SMP Negeri 27 Malang, sekaligus pendiri Taman Baca Teras Literasi. Alhamdulillah hari ini saya diberi amanah oleh RBA untuk menyampaikan konsep dan praktek menulis. Meskipun saya sadar bahwa saya tidak sehebat Budia, tetapi di sini saya akan berbagi pengalaman saja, berbagi pengalaman dari apa yang sudah saya dan Teras Literasi hasilkan. Baik, menulis sebagai kegiatan. Menulis memang tidak mudah, tetapi jangan dibayangkan bahwa menulis adalah kegiatan yang sangat sulit. Dan jangan pula pernah berpendapat bahwa menulis sangat erat kaitannya dengan bakat. Betul, karena pengalaman saya, seperti yang disampaikan Budia tadi, juga saya pribadi tidak berbakat untuk menulis. Tetapi sudah saya lakukan menulis, dan itu pun terus-menerus. Padahal saya tidak bakat. Apa kita untuk menulis? Bagaimana kita menulisnya? Mengapa kita menulis? Di sini saya mengambil 3 kunci dalam menulis sebagai kegiatan. Apa, bagaimana, dan mengapa. Apa yang saya tulis? Bagaimana saya menulisnya ini? Dan untuk apa saya menulis? Ya, dari sini saya mulai menulis dan menulis. Padahal tidak berbakat. Manajemen pengelolaan kegiatan menulis, yang pertama yang saya sinau dari rekan-rekan hebat adalah perencanaan. Yang kedua adalah persiapan. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Yang keempat, pengendalian. Ini, manajemen pengelolaan kegiatan menulis. Ya, perencanaan menulis, persiapan menulis, pelaksanaan menulis, pengendalian menulis. Dalam hal perencanaan ini, menentukan tema tulisan yang akan ditulis. Apa yang disampaikan Budia tadi, tentukan tema. Ya, pengalaman pribadi saya dalam menentukan tema tulisan yaitu dengan kegiatan apa yang sudah saya lakukan. Kegiatan di TBM Teras Literasi adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10. Itu yang kita adakan pada waktu sebelum kondisi pandemi. Namun, karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan anak-anak datang ke Teras Literasi dengan jumlah yang sangat banyak, kami atur dengan kegiatan virtual. Meskipun tidak kami lakukan dengan kegiatan rutin setiap hari Minggunya. Kita buat kegiatan setiap 1 bulan ada 2 kali dengan media virtual. Untuk bulan April hingga bulan sekitar 3 bulanan. Setelah kondisi new normal ini, kebiasaan baru, ada beberapa anak yang bisa berkegiatan di Teras Literasi. Itu pun kita batasi jumlah anaknya. Sekitar anak 10 hingga anak 15. Dengan mengutamakan, melaksanakan
protokol kesehatan tentunya di teras literasi. Dari situ, tema tulisan bisa saya lakukan sesuai dengan kegiatan yang diadakan di TBM Teras Literasi, yang kita singkat saja yaitu TBMTL. Kemudian merancang draft kasar tulisan yang biasanya dinamakan kerangka tulisan. Benar, setelah tema kita tentukan dari kegiatan yang sudah saya lakukan bersama anak-anak TL, saya akan merancang kerangka tulisannya. Saya tulis, hari ini contoh kegiatan kita adalah reading book. Nah, temanya adalah reading book. Maaf, kegiatannya reading book. Saya sudah mematok, mengkerangka bahwa tema saya hari ini adalah reading book. Sedangkan kerangka yang saya tulis dari masuknya kegiatan-kegiatan apa yang ada di reading book tersebut. Contoh, anak-anak datang, anak-anak melakukan kegiatan rutin, absensi kehadiran. Yang kedua, anak-anak mengambil kitir cerita, seperti tampak dalam foto itu, kitir cerita. Setelah itu, anak-anak menuliskan cerita hariannya ke dalam kitir tersebut, lalu mereka melakukan kegiatan rutin seperti membaca, permainan tradisional. Setelah itu adalah kegiatan intinya, yaitu reading book. Langkah berikutnya setelah kerangka tulisan saya buat adalah kerangka ini sifatnya dinamis, bisa berubah di tengah jalan. Pengalaman saya, setelah saya membuat kerangka tulisan, kadang di benak saya, harusnya runtutannya bisa kita rubah. Yang penting, kotaan tadi tetap ada di dalam satu perencanaan itu. Kemudian, tentukan bagian yang menarik dari tulisan yang ingin ditonjolkan. Dari reading book tersebut, apa yang bisa kita tarik menjadi tulisan yang asik? Ya, kebersamaankah dalam membaca atau celotehan suara anak-anak dalam reading book tersebut bisa kita ambil. Dari sinilah teman-teman semua keterampilan menulis diasah. Berikutnya adalah persiapan. Persiapan dalam menjaring ide di sini. Tahap ini dilakukan sepanjang hayat, tentunya belajar terus-menerus tanpa henti. Kita coba terus-menerus. Cara dengan banyak membaca tentunya, mengamati, berinteraksi, berimajinasi, menjadikan jiwa peka terhadap segala situasi yang ada di sekitar, dilakukan di alam bawah sadar dimanapun dan di kapanpun. Jadi, para sahabat semua, tahap kedua ini adalah persiapan. Kita nggak usah malu-malu, kita nggak usah ragu. Banyak ide yang bisa kita masukkan di sini. Yang pertama, mengamati kegiatan kita di dalam TBM kita masing-masing. Kita amati kegiatan apa yang menarik, seperti itu. Terutama di TBM Teras Literasi, itu memang sudah menjadi pembiasaan bagi saya dan bagi kru TL bahwa setiap kegiatan di TBM TL harus ada jurnal harian. Maksudnya adalah benar-benar kita lakukan kegiatan ini dan laporannya ada. Kita konsep secantik mungkin. Berikutnya adalah pelaksanaan. Ya. Pelaksanaan mengembangkan kerangka menjadi tulisan yang utuh. Tulisan ini menggunakan beberapa teknik. Pengembangan paragraf, ada yang narasi, argumentasi, dialog, dan sebagainya. Sebagai pengalaman pribadi di sini,
saya ambil contoh yaitu pengalaman anak-anak teras literasi yang datang itu usianya sekitar anak PAUD ya, 4 tahun sampai dengan 12 tahun. Yang saya sampaikan tadi, anak-anak KTL dengan pembiasaan mereka mengambil kitir cerita, lalu dituangkan cerita harian mereka di dalam kitir tersebut. Nah, di sini anak-anak melakukan menulis apa yang mereka alami, apa yang mereka ketahui. Contoh, misalkan dari rumah ke TL, dia menjumpai apa? Tulis bebas, seperti ini. Jadi, para sahabat semua, pelaksanaan kerangka tadi bisa kita tuangkan menjadi tulisan yang utuh. Nah, seperti anak-anak di TL ini. Berikutnya adalah pengendalian. Ya. Dalam pengendalian ini, yang tadi sudah saya ambilkan contoh pengalaman, anak-anak teras literasi menulis kitir cerita seperti ini, yang berisi tentang cerita hariannya boleh, cerita tentang perjalanan dari rumah menuju ke TL boleh, silakan bebas, cerita 1 minggu kemarin boleh, cerita dengan apapun boleh, mereka tuangkan bebas. Dan saya bersama kru TL tidak membatasinya. Anak-anak menulis di sini, dan dari sini diamkan karya selama sekitar 3 hari atau 2 hari, atau mungkin lebih pada pertemuan berikutnya, karena memang kegiatan kami adalah kegiatan rutin, seperti ini. Diamkan tulisan atau karya kita, mungkin bisa kita baca ulang, ya kita baca ulang, mungkin perlu perbaikan mana, goresan mana yang harus kita perbaiki, ada tambahan apa di dalam tulisan kita diamkan. Kita tidak boleh tergesa-gesa dalam menulis. Kita tidak memburu deadline di sini. Ya, kita tulis, kita diamkan, kita baca lagi terus menerus. Mana yang perlu dibenahi, mana yang perlu ditambah, seperti itu. Berikutnya adalah lakukan menyunting tulisan kita sendiri. Kita adakan perbaikan tadi setelah mendiamkan tulisan kita. Jadi kita tidak, mohon maaf, kita tidak bernafsu, wes aku nulis terus. Tapi hasilnya nanti mungkin kurang maksimal. Jadi diamkan, kita baca. Maksudnya didiamkan itu bukan berhenti loh ya, tapi kita diamkan, kita baca dengan santai tulisan kita seperti itu. Setelah itu kita lakukan penyuntingan tulisan, yaitu kita rubah yang mana ini. Ceritanya cocok nggak dengan kegiatan tadi, seperti itu. Kira-kira pas nggak dengan kegiatan yang sudah dilakukan tadi, misalnya reading book. Tadi ada seperti ini, saya tambahi supaya menjadi cantik, supaya jadi manis, itu bagaimana ya? Saya tambahkan ini, seperti itu. Ini anak TL setelah menulis di kitirnya, dia melakukan tulisan diedit istilahnya ya, secara kerennya diedit kata anak-anak, diedit Bude supaya lebih bagus. Oke, seperti itu. Lalu anak-anak TL di sini meminta kepada temannya untuk menyunting naskahnya. Misalnya, Dil, iki lo tulisanku, ya opo menurut kamu? Maaf ya dengan bahasa Jawa ini. Inilah tulisanku ya, bagaimana ini? Jika tulisan itu ilmiah dicetak, berarti tentunya tidak boleh plagiasi. Seperti itu, para sahabat semua. Jadi dari tulisan anak tersebut minta untuk istilahnya itu tolong dibacakan, apik ini tulisan saya, seperti itu. Cocok nggak di kegiatan yang tadi? Seperti itu. Itu adalah pengendalian. Jadi diamkan karya kita, lakukan penyuntingan, minta tolong kepada teman, sahabat, orang tua untuk menyunting naskah. Jadi terhindarlah plagiasi.
Berikutnya adalah penerapan pengelolaan kepenulisan. Yang pertama, menulis adalah kegiatan yang produktif. Para sahabat, rekan-rekan semua, menulis adalah kegiatan produktif. Kita lakukan setiap hari tentunya. Kalau di TL ini kita memang wajib membuat laporan. Kalau kru TL membuat laporan kegiatan. Berarti kan rutin setiap minggu melakukan laporan kegiatan. Apapun itu kegiatannya, hasilnya, terus kekurangannya, kelebihannya, kita tulis di situ. Dan anak-anak TL sendiri pun juga praktek melakukan kegiatan kitab cerita, rutin dilakukan setiap hari Minggu. Jadi produktif, tidak sampai berhenti. Berikutnya dalam penerapan pengelolaan kepenulisan, yang kedua adalah menulis perlu mood yang tepat. Memang benar, menulis kalau tidak kita, rasanya kalau kita galau, tidak tepat untuk menulis. Ya, tapi beda lagi kalau misalnya mungkin kegalauan itu bisa menghasilkan karya tulisan, akan cantik tentunya. Tetapi perlu diingat, pengelolaan kepenulisan perlu adanya mood yang tepat. Yang ketiga, menulis tidak bisa dikejar deadline. Apa yang sudah saya sampaikan tadi. Saya pribadi, pengalaman pribadi ini, kalau menulis dikejar deadline, Masya Allah, kadang bingung. Hasil tulisan saya ini mau ke sini, menuju ke sana, seperti itu. Jadi, pengalaman ini pribadi ya, Mas, Mbak, dan para sahabat semua, menulis tidak bisa dikejar deadline. Ini saya loh ya, entah kalau yang lainnya, monggo. Tapi ini adalah memang tidak bisa kita menulis dikejar deadline. Wes, ini saya harus. Yaitu tadi. Berikutnya adalah bagaimana pengelolaan sumber kepenulisan. Di sini saya tayangkan Ibu PKK. Jadi bagaimana pengelolaan sumber kepenulisan itu banyak. Ya, tapi tentunya harus kita tekankan betul komitmen. Komitmen seperti itu. Para sahabat semua, di samping itu adalah foto-foto Ibu PKK yang pada waktu itu melakukan kerja bakti, ya, tetapi TBMTL melakukan peluang itu menjadi peluang lapak baca. Setelah ibu-ibu PKK kerja bakti, dengan istirahat, beliau-beliau membaca buku dari TL. Kembali ke komitmen, di sini dalam pengelolaan sumber kepenulisan ini, kita harus komitmen. Saya harus menghasilkan karya. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Itu yang saya tanamkan, mohon maaf ini. Ini pengalaman pribadi saya. Saya harus menghasilkan karya. Saya harus meluangkan waktu 2 jam per hari untuk menulis. Kembali ya, para teman, sahabat semua, kembali ke produktif. Kita harus produktif. 2 jam per hari untuk menulis. Terserah, bisa dilakukan 1 jam, setengah jam, monggo. Kita tulis. Jangan diangan, langsung kita tuangkan, kita tulis. Entah itu di note-nya HP, di kertas, atau ada semacam buku, kumpulan, silakan. Dan saya harus menghasilkan buku 2 bulan sekali. Betul kan apa yang disampaikan Bunda Dia tadi? Nah, seperti itu. Berikutnya, dukungan. Dukungan yaitu alat, peralatan, suasana, orang sekitar dalam menulis, fasilitas internet, laptop, kenyamanan juga akan berpengaruh besar. Karena menulis itu produktif, maka tidak dapat dibersamakan dengan mendengarkan musik, masak, dan lain sebagainya.
Pengalaman pribadi kalau saya nulis, saya sambil memasak, tentu apa yang saya tulis nanti ganti bumbu-bumbu yang saya masukkan ke dalam tulisan saya. Seperti itu. Jadi harus perlu benar-benar fokus seperti itu. Dan kita bisa memanage waktu kita menulis 30 menit boleh, 2 jam boleh, terserah. Yang penting fokus ke dalam tulisan kita. Kalau kita sambi dengan yang lainnya, tentunya ini pengalaman pribadi, nggih, buyar. Jadi beda nanti. Seperti itu. Berikutnya adalah segera ikat. Diikat, teman-teman. Sahabat semua, diikat. Jika dapat ide yang menarik, segera tulis. Jangan ditunda sekali lagi. Segera tulis. Dimanapun itu. Menggunakan apapun itu. Boleh 1 paragraf atau 1 kalimat, terserah. Ingat, jangan ditunda. Simpan di dalam folder ideku. Kita tulis di laptop ideku. Nah, kita tulis saja. Jadi kita ikat. Apa ya? Di sini kita berjahat hati ya pada diri kita. Wis tak ikat aja. Kalau enggak gitu ya, pengalaman pribadi buyar. Saya pernah itu mengalami. Saya menulis tentang pemanfaatan sampah menjadi ekobrik. Saya tulis. Kerangka tulisannya saya tulis. Tetapi karena kondisi waktu itu tidak memungkinkan untuk menulis, saya remehkan. Nanti aja. Ternyata malam hari saya angan-angan saya tadi, ide saya tadi itu saya gali kembali. Kok gak nyambung-nyambung ya, seperti itu. Jadi teman-teman semua segera ikat ya. Waduh, Budayanti ini jahat banget. Komit, dukungan, diikat lagi. Iya, pada diri kita. Pengalaman pribadi saya. Berikutnya, latihan dan latihan. Terus, teman-teman, sahabat semua, kita terus menulis, tidak perlu hasilnya bagaimana, tetapi prosesnya itu loh, yang membuat asik, nyaman, tentram, damai. Ya, tidak perlu kita melihat hasilnya. Waduh, saya kalau menulis nanti hasilnya bagaimana ya? Apa semua orang itu suka dengan tulisan saya? Jangan, lewati dulu. Yang penting sudah melakukan. Seperti itu. Yang terakhir adalah sering baca. Lihat film, baca berita, diskusi, rekreasi, seperti itu. Kalau di TL memang kegiatannya rutin, banyak sekali ide-ide yang muncul. Dan itu sudah menjadi pembiasaan kru TL untuk menulis laporan, menulis kegiatan, menulis cerita pada waktu itu melakukan kegiatan apa. Jadi di sini, maaf, suami saya, kita memanggilnya Pak Deko, anak-anak kecil itu, Pak Deko setelah kegiatan itu juga menulis laporan. Setiap minggu, setiap berkegiatan juga menulis. Padahal Budayanti pun juga menulis tentang laporan yang itu, laporan yang sama dengan kegiatannya. Tapi beda. Idenya sama, tetapi menuangkannya yang beda. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi enggak apa-apa, ide itu sama. Kita membuat ide misalnya tentang pemanfaatan sampah, menjadi ekobrik gitu ya, sama idenya ini, Pak Eko sama, Budayanti sama, tapi nanti coba dibandingkan, jelas ada perbedaan. Seperti itu. Berikutnya, ini adalah praktek baik, pengalaman dari kami, di teras literasi maupun di sekolah. Teman-teman, sahabat semua, bisa di ATM, monggo, silakan. Dari kegiatan literasi, yang pertama ada literasi PKK, ini Budayanti setiap 1 bulan sekali jualan, yaitu jualan apa? Bukan jualan buku, tapi hanya membawa keranjang jualan yang isinya adalah buku. Ini saya lakukan setiap bulan sekali sebelum pandemi. Karena sekarang kondisinya seperti ini, saya menerima istilahnya panggilan permintaan buku dari
Ibu PKK. Yang awalnya dulu saya gelar buku itu pada waktu menjelang acara dimulai, tetapi sekarang karena kondisi seperti ini, ibu-ibu PKK japri ke TL, saya butuh buku ini, temanya ini, untuk anak saya, untuk keluarga saya, seperti itu. Setelah itu, Ibu PKK sangat senang sekali dengan kegiatan ini. Nah, sedangkan literasi di sekolah, saya juga melakukannya, yaitu dengan kitir sarapan. Keren kan teman-teman semua, namanya kitir sarapan literasi atau literasi sarapan. Seperti itu. Ya. Literasi sarapan di sini maksudnya adalah suatu cara, ya, cara dan ide saya melakukan di sekolah. Ini kan sudah saya lakukan di TL. Sekarang saya akan memperluas lagi kegiatan ini di sekolah. Saya punya ide setiap hari Jumat, baik itu Bapak Ibu guru, anak-anak, karyawan, warga sekolah, saya mewajibkan, tapi bagi saya mewajibkan menulis kitir cerita, di mana kitir cerita itu saya beri program, yaitu tadi sarapan kitir. Sarapan kitir yang kita lakukan setiap hari Jumat menjelang Bapak Ibu guru itu bersenam. Selama pandemi ini juga tetap berlangsung. Seperti itu. Tetapi saya akan memberi reward di situ di meja ini. Di meja ini adalah literasi rengginang. Kenapa? Karena di sini disediakan rengginang. Terus disediakan kitir. Saya berkolaborasi, bekerja sama dengan perpustakaan di sini tentunya. Saya tidak bisa bergerak sendiri. Dimanapun itu, di TL maupun di sekolah, saya tidak bisa bergerak sendiri dalam menggiatkan literasi baca tulis ini. Seperti itu. Sehingga para Bapak Ibu guru tertarik. Wah, ono rengginang, tapi nulis kitir. Ya wis lah, karena saya kepingin rengginangnya, berarti saya nulis kitir. Yang dituliskan apa? Yang dituliskan bebas, teman-teman. Bebas. Atau kadang teman saya, yang kebetulan adalah suami Bu Dia, Pak Arif adalah seorang penulis hebat juga. Begini saja Bu Yanti, ditulis saja cara membuat rengginang itu bagaimana. Seperti itu, agar memudahkan teman-teman, anak-anak untuk bercerita menulis di dalam sebuah kitir tersebut. Alhamdulillah, ternyata kitir sarapan itu berhasil dikumpulkan menjadi buku. Kumpulan Resum Siswa SMP Negeri 27 Malang. Ini adalah praktek baik yang sudah kami lakukan. Berikutnya adalah Yanti, ayo menulis. Waktu silakan penyampaian teman-teman. kurang 3 menit ya. Oh, Okay. ya sayang sekali. Oke, ini teman-teman, terima kasih. Ini teman-teman adalah kegiatan, ya, kegiatan yang di TL. Dari sini, dari gambar ini, banyak ide-ide yang digali. Jadi teman-teman semua, ide itu digali bebas, dijumpai dimanapun. Kalau di TL, yaitu kegiatannya ini, yang kita jadikan ide-ide. Ya, seperti ini. Ini ada video singkat yang kemarin sudah kita lakukan. Nah, dari kegiatan ini, ide apa yang muncul? Nah, ternyata idenya adalah anak-anak ide batik burat aja, Bude. Oke, jadilah ide masuk ke kantong, ayo tulis. Seperti itu. Kalau ini, lah, ini adalah kegiatan di masa new normal, ya. Nah, dari sini melakukan kegiatan mewarna mana suka. Dari kegiatan ini, nyemplunglah ide-ide yang kita masukkan ke dalam kantong ide. Begitu teman-teman. Jadi dari kegiatan yang ada di TBM masing-masing kita buatkan tulisan. Seperti itu. Berikutnya,
adalah inilah alhamdulillah karya kita, karya anak-anak TL. Ini karyaku, mana karyamu? Tunjukkan. Seperti ini. Ini adalah hasil kitir cerita anak-anak teras literasi yang dilakukan setiap minggu yang mereka datang di kegiatan TL. Sudah menghasilkan beberapa buku. Kami berdiri 2018 sampai dengan sekarang. Dan tidak luput kami sering berkolaborasi dengan RBA. Kita sering anjang sana ke RBA, anak-anak kita ajak ke sana untuk menimba ilmu, sinau literasi, sinau beberapa kegiatan di RBA sering kita ikuti. Kita ajak ke sana anak-anak. Sehingga anak-anak tidak terfokus kepada TL saja. Mereka bisa menambah wawasan literasinya di taman baca lain, di RBA tentunya. Sering kita ke sana. Berikutnya adalah ini adalah karya Bundaku. Jadi Ibu PKK, kegiatan yang sudah saya lakukan, berkolaborasi dengan warga, khususnya Ibu PKK, sudah menghasilkan karya yang luar biasa. Tapi mohon dipahami, jangan melihat hasil, tetapi proses yang kita lalui bersama ini sangat luar biasa. Ada 2 buku, mulai tahun 2018 sampai sekarang. Berikutnya, inilah alhamdulillah sudah menjadi karya kru TL. Jadi tadi ada anak TL, kolaborasi dengan masyarakat, kru TL, sudah alhamdulillah sudah menghasilkan karya solo dan karya antologi. Seperti itu, para sahabat dan rekan-rekan semua. Poin yang penting yang harus kita tanamkan di dalam menulis, tentunya yang pertama komitmen. Ide, kegiatan, konsep, tulis. Jadi tidak satu kali tulis. Tulis. Nantinya akan menginspirasi tentunya. Seperti itu poin-poin yang harus kita ambil dalam manajemen pengelolaan kegiatan menulis. Sekali lagi, poin penting ini harus kita tanamkan. Seperti itu. Terima kasih. Tulis apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis. Segera. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bagas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paparan sedikit hasil pengalaman yang sudah kami lakukan. Baik, terima kasih Bu Yanti atas pemaparannya. Cukup padat juga yang disampaikan Bu Yanti. Ini juga membuka kita semua tentang bagaimana menulis yang baik itu, prosesnya seperti apa. Karena mungkin bagi sebagian orang juga kegiatan menulis ini seringkali tidak melalui proses yang utuh seperti itu, sehingga seringkali hasil tulisan yang dihasilkan seringkali tidak bernyawa seperti itu. Nah, dari apa yang disampaikan Bu Yanti di sini, kita banyak sekali mendapatkan insight perihal manajemen kepenulisan itu mulai dari awal perencanaan hingga nanti pengendaliannya seperti apa. Seperti itu Bu Yanti. Mungkin setelah ini kita akan ada waktu sekitar 30 menit yang akan dilakukan praktik Bu Yanti, monggo. Nah, nanti bisa dipandu oleh Bu Yanti kepada seluruh peserta magang pegiat literasi. Praktik menulis dari apa yang sudah disampaikan tadi, materinya dari jenengan sampaikan. Jadi monggo bisa dipandu Bu Yanti setelah ini. Monggo persilakan Bu Yanti. Terima kasih Mas Bagas. Untuk praktek menulis ini para sahabat dan rekan-rekan semua, kita nggak usah istilahnya itu malu atau pripun, monggo kita bebas di sini karena tujuan awal kita adalah di sini kita sinau bareng. Karena saya mungkin kurang berpengalaman, di sini saya juga menimba ilmu dari para sahabat semua bagaimana cara menulis.
Monggo silakan. Untuk prakteknya dalam penyampaian materi yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu manajemen pengelolaan kegiatan menulis, itu sederhana sekali. Sederhana sekali. Kemarin sudah disampaikan oleh tim panitia dari Mas Mbak RBA tentang semacam LK-nya di situ kan, seperti yang sudah di-share tadi pada materi Budia. Di situ ada sesi tentang manajemen pengelolaan kegiatan menulis. Bisa dituangkan di situ. Seperti itu. Atau mungkin saya bisa menyempitkan ya, atau mungkin dari ini aja sebagai latihan ya, sebagai latihan dari apa yang saya share tadi. Mohon izin untuk menyampaikan share lagi yang ini, yang ini di slide ini. Bentar, mohon sabar sejenak. Kok nggak bisa tampil ini? Ya. Nah, di sini pada tayangan gambar anak tadi, di slide keberapa ya tadi ya? Lah, yang di sini, rekan-rekan sahabat semua, dari sini itu ada beberapa gambar yang tadi juga sudah saya tayangkan video singkatnya di sini. Dari gambar ini, rekan-rekan semua bisa menggali ide, bisa membuat judul, ya, seperti itu, membuat, kita urutkan ya, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengendaliannya. Di sini. Nah, di sini kita bisa mengambil judul, ide, terus kita buat kerangkanya dari gambar-gambar yang saya tampilkan ini. Seperti itu. Pripun, setuju nggih? Jadi sederhana sekali untuk latihan hari ini karena waktunya memang hanya 20 menit ini. Silakan ditulis di LK-nya boleh atau boleh ditulis di chat, monggo. Nanti kita bahas bersama. Seperti penyampaian yang Budia tadi mengkhususkan judulnya. Judul bebas sesuai dengan kegiatan yang diadakan atau rencana yang mau dibuat. Tetapi sekarang kita sudah ada gambar kegiatan di sini. Tolong dibuatkan judulnya, idenya boleh, kerangkanya boleh, dipersilakan. Silakan. Atau mungkin ada pertanyaan sebelum kita melakukan kegiatan praktek, monggo, silakan. Baik, Bu Yanti. Sembari kita mencoba untuk praktik, di sini mungkin saya akan jelaskan kembali. Untuk yang untuk seluruh peserta, informasi yang saya sampaikan bahwa mohon menuliskan atau mungkin melengkapi draft daftar hadir pada sesi keempat ini, di mana linknya sudah disampaikan oleh Kak Mirna di kolom chat. Jadi monggo silakan yang belum menuliskan atau mungkin melengkapi daftar hadir, monggo silakan melengkapi terlebih dahulu. Nah, perihal praktik yang disampaikan Bu Yanti ini, jadi ini langsung ditulis oleh masing-masing peserta di lembar kerjanya masing-masing, Bu, nggih? Atau mungkin nanti bisa langsung di-share di grup chat, nggih. Di mana yang ditulis tadi gambaran umum dari Bu Yanti, temanya sudah ditetapkan yaitu di gambar yang telah tertampil di layar panjenengan sedoyo. Kemudian monggo silakan ditulis atau mungkin dirancang kerangkanya gimana. Kemudian nanti bisa juga diangkat sisi menariknya di mana. Nah, nanti bisa di-share di grup chat untuk dibahas bersama-sama. Seperti itu, nggih? Terus monggo. Ayo menulis para sahabat semua dari gambar ini yang menarik, monggo diambil judulnya apa, ide-idenya apa yang bisa masuk ke kantong-kantong itu, yang nanti kita bisa kembangkan menjadi kerangka, kita bisa kembangkan, kita tuangkan di dalam bentuk tulisan, yang akhirnya nanti kita bisa menghasilkan karya. Monggo, kita berlatih yang sederhana dulu. Oke, ini waktunya 20 menit insya Allah untuk praktek menulis.
Nah, sembari praktek menulis ini bisa juga mungkin dari seluruh peserta ingin menggali lebih dalam lagi materi yang telah disampaikan oleh Bu Yanti. Jadi, monggo dipersilahkan jika ada peserta yang ingin menggali lagi dari narasumber kita pada sore hari ini. Dipersilahkan. Kita sinau bareng ya Mas Bagas ya. Nggih, Bu Yanti. Kita sinau bareng, kita sharing bareng tentang kepenulisan, pengalaman-pengalaman, monggo. Ini ada lagunya loh Mas Bagas, menulis ini. Tapi hanya satu kalimat kita jadikan menjadi 4 kalimat itu Mas Bagas untuk memotivasi kita menulis. Silakan. Ayo menulis, ayo kita menulis, ayo kita menulis, ayo kita menulis, ayo kita menulis, ayo rekan-rekan semua, mari kita menulis. Ayo kita menulis, mari kita menulis. Monggo, silakan. Kita bisa sharing. Luar biasa. Bu Yanti ini salah satu keunikannya Bu Yanti ini kan orangnya semangat terus gitu loh. Ketika kegiatan apapun pasti semangat nggih. Bu Yanti, Pak Eko, waduh luar biasa. Mungkin ini Bu Yanti sembari menunggu peserta mengerjakan, mungkin bisa menyambung juga dari pembahasan Bu Yanti tadi. Mungkin bisa cerita sih Bu Yanti, di sini kan kalau dari apa yang dikerjakan Bu Yanti itu kan dalam hal mendampingi menulis ini kan yang didampingi kan juga beragam, artinya nggak cuman dalam satu tataran usia. Nah ini ada yang dari anak-anak, kemudian juga orang dewasa gitu Bu Yanti. Nah ini mungkin yang bisa disampaikan juga ke teman-teman perihal manajemen penulisan. Secara dasarnya sama nih manajemen penulisan, tapi kalau dalam secara praktek pripun Bu Yanti, apa perbedaannya mendampingi anak-anak dan juga orang dewasa? Mungkin bisa disampaikan juga. Monggo Bu Yanti. Mas Bagas, teman-teman semua, sahabat semua, pegiat literasi, dalam mendampingi kegiatan literasi baca tulis ini memang tidak mudah, tapi juga sangat mudah. Maksudnya di sini adalah jelas beda antara mendampingi anak-anak dan mendampingi Bapak Ibu, orang tua, remaja, seperti itu. Contoh pengalaman pribadi ini, pengalaman yang sangat pribadi yang asik sekali ini, yaitu saya mencetuskan ide kitir cerita, kitir sarapan di sekolah. Waktu itu saya sampaikan ke kepala sekolah, Pak, saya mempunyai ide seperti ini, menggiatkan literasi warga sekolah. Alhamdulillah ternyata kepala sekolah dukung. Silakan Bu. Nah, tersampaikanlah ide tersebut. Hari Jumat saya bawa rengginang tadi, tidak hanya rengginang Bapak Ibu, beberapa makanan setiap hari Jumat. Awalnya saya bawa, sebelahnya ada kitir. Saya bilang sama petugas perpustakaan, Mbak, ayo kita melakukan kegiatan ini. Ayo Bu Yanti. Akhirnya kolaborasi perpustakaan dengan saya. Awal saya sampaikan kepada warga sekolah, kepada Bapak Ibu guru khususnya di sini ya, kalau anak-anak murid-murid saya memang ada kendala sedikit, tidak masalah, namanya anak-anak. Tapi pada waktu Bapak Ibu guru, pada waktu itu yang menulis kitir hanya sangat sedikit sekali. Dari 30, hanya 5. Alhamdulillah sudah ada. Jumat berikutnya saya lihat bertambah. Saya membawa bubur kacang hijau, saya tulisi cerita kacang hijau atau kitir kacang hijau atau literasi kacang hijau. Seperti itu, saya ambil judul yang aneh-aneh.
Akhirnya bertambah kitir cerita itu. Minggu depannya lagi demikian. Ada yang sama sekali, setelah itu kan saya rekap, Bapak Ibu guru yang aktif siapa, yang kurang aktif siapa. Itu saya reward loh Mas Bagas, saya beri semacam bonus pada waktu rapat di situ. Saya beri bonus untuk memotivasi dari Bapak Ibu guru. Ternyata minggu demi minggu, ibu, bapak guru yang tidak menulis tadi, yang sudah saya rekap 0, hasilnya kok nggak ada ya, kenapa? Akhirnya karena ada semacam hasil yang begitu banyak, kitirnya bertambah, mungkin dari hati bapak ibu guru tersebut akhirnya ikut melakukan kegiatan tersebut. Itu adalah hasil yang sangat luar biasa bagi saya. Awalnya saya, ini nggak didukung, ini seperti itu. Ternyata memang perlu proses dalam melakukan kegiatan. Tidak 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, itu berhasil, tidak. Tetapi di kemudian hari ada keberhasilan itu. Itu tampak jelas sekali. Nah, kalau di masyarakat, di Ibu PKK, awalnya saya membawa keranjang kue yang isinya buku. Saya gelar buku tersebut di hadapan ibu-ibu pada waktu arisan, sembari menunggu kegiatan dimulai, saya persilakan ibu-ibu untuk membaca, melihat, atau memegang saja. Itu saya sudah senang. Atau melirik saja loh, Mas, saya sudah senang itu. Nah, dari situ kan saya data, saya tulis. Ibu yang pinjam, ibu yang membaca, ibu yang memegang, saya tulis. Nah, terus berikutnya, bulan demi bulan berjalan, ternyata semakin banyak ibu-ibu yang berniat untuk kegiatan tersebut. Bahkan ibu-ibu request, Bu Yanti minggu depan membawa buku ini, Bu Yanti minggu depan membawa buku ini, saya perlu. Akhirnya saya ide dan saya bisa kolaborasi dengan RBA tentunya, buku-buku yang ada, yang sekarang juga mau dilakukan itu, yang mohon maaf belum saya ambil bukunya, itu ada yang sudah minta, ada yang sudah request bukunya. Seperti itu, Mas. Dari situlah kegiatannya ada dan hasilnya ada. Oleh karena itu, masyarakat sekitar mendukung kegiatan giat literasi baca di Ibu PKK itu, Mas Bagas. Jadi ceritanya itu asik. Asiknya itu memikat ke orang dewasa dan remaja. Itu asik sekali. Kalau anak-anak, saya yakin mudah, karena anak-anak itu adalah satu, ribet. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan orang tua juga seperti itu. Jadi gini Mas Bagas, ibu-ibu yang bergiat, yang aktif untuk membaca, untuk meminjam buku, terus untuk menulis, itu setiap tahunnya menjelang Lebaran, TL akan memberi reward. Rewardnya sederhana Mas Bagas, mungkin hanya pancingan itu, ya berupa sabun, berupa seperti gelas, seperti itu. Hanya ringan-ringan saja untuk menarik. Nah, akhirnya jadilah karya buku PKK menulis, goresan puisi Ibu PKK, cerita Ibu PKK. Kalau buku cerita Ibu PKK itu ditulis berdasarkan pengalaman pribadi ibu-ibu, Mas. Waktu itu saya sampaikan, monggo Ibu ditulis bebas. Cerita pengalamannya ditulis bebas. Bu Yanti, saya malu nanti dibaca banyak orang. Tidak apa-apa Ibu, itu nanti bisa menginspirasi pengalaman dari Ibu, tulis saja. Oh wes, tulis. Puisi, Bu Yanti ini puisi pengalaman saya loh, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, ini bagus. Jadi saya beri semacam motivasi, nggak apa-apa Ibu, tulis saja. Akhirnya menghasilkan karya seperti itu. Seperti itu Mas Bagas. Terima kasih Bu Yanti atas tambahan penjelasan. Ya cukup sesuai atau mungkin relevan juga dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa sebenarnya menulis itu bisa dilatih dan dipelajari gitu, nggih. Artinya meskipun orang merasa tidak berbakat dalam menulis, tapi ketika dalam pengelolaannya kemudian
dalam pendampingannya itu tepat, maka juga bisa menulis gitu loh. Nggih. Betul, seperti Menghasilkan itu, karya nggih. menghasilkan karya Nggih. gitu. Ya mungkin salah satunya juga dari teman-teman peserta di sini ini nanti mungkin merasa nggak bisa nulis, tapi melalui kegiatan di sore hari ini kemudian muncul juga keinginan untuk menulis. Nah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa, Bung nggih. Harus Mas Bagas. Ya, mungkin waktu nggih. Waktu untuk praktik kurang 10 menit. Saya ingatkan kembali bahwa praktik di sini tadi seperti yang disampaikan Bu Yanti, panjenengan sedaya diarahkan untuk membuat tulisan. Nah, di sini nanti atau mungkin praktik ya. Praktik di mana yang pertama bisa dengan cara menetapkan tema dan judulnya. Kalau temanya tadi mungkin sudah ditetapkan, kemudian monggo dituliskan draft kerangka tulisannya seperti apa. Nah, untuk pengembangannya bisa juga dituliskan juga bagian dari tulisan yang Anda tulis nantinya. Nanti melambaikan tangan, nanti akan menyampaikan gagasannya. Oh, ini ada. Ini dari Sabara masih ya. Monggo, ini manajemen kepenulisan. Ini LK-nya. Silakan. Gambaran menulis sebagai sebuah kegiatan. Kalau tadi kan kegiatannya sudah ada di dalam gambar. Nah, bisa dituliskan di situ. Karena saya sudah membaca beberapa isi dari para sahabat semua, luar biasa kegiatannya. Mohon izin nanti saya adopsi, nggih. Saya ATM-kan, nggih. Mohon izin ini. Ini silakan ini ditulis di kolom gambaran menulis sebuah kegiatan apa yang di sini, terus manajemen pengelolaan kegiatan menulis, perencanaannya bagaimana, monggo silakan, atau bisa ditulis di kolom chat. Ini ada Mas Bagas, ini ada dari Sabaro dan Rodotul Mutakin. Nggih, Bu. Dari Sabaro ada Mbak Oktavia Rizky dan Mbak Puspita atau Bu Pita nggih dari Rodotul Mutakin. Kolaborasi peserta didik nggih Mas nggih dan relawan dalam melaksanakan pembelajaran kreatif di TPM. Betul Mbak Oktavia. Memang di gambar tersebut kan terlihat ya adanya kolaborasi seperti itu. Peserta didik anak-anak TL dan relawannya guru TL kita menyebutnya dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Ada beberapa pembelajaran, mungkin Mbak Oktavia memilih salah satu di sini. Yang pertama, pembelajaran apa di situ terlihat. Yang kedua, apa. Seperti itu. Ya, berikutnya ini ada Mas Bagas ya, ini Mbak Bu Pita, Bunda Pita, Mbak Pita. Saya belum ke sana ini, saya akan agendakan ke Bu Pita ini. Saya duluan mungkin Bu yang ke sana kendengan. Oh, saya duluan ya. Mana yang sempat dulu nggih? Monggo Bunda. Oke, silakan Mbak Pita monggo. Mana yang bisa di ATM-kan silakan. Sangat bisa di mana-mana itu. Nanti pun saya juga begitu. Dimanapun saya akan mengadopsi, meng-ATM. Saya sesuaikan dengan kondisi di TL. Ini berbincang juga Mas Bagas, saya sering mohon maaf ini karena kita sudah berkolaborasi dengan RBA, itu saya sering maaf ya, mencuri ini ya. Monggo. Istilahnya itu mencuri kegiatan-kegiatan kreatif di RBA Bapak Ibu semua. Saya
sinau ke RBA, terus saya amati di situ sama Pak Eko, saya amati di rumah, saya sampaikan ke guru TL, di RBA melakukan ini, kira-kira bisa nggak ya di TL kita lakukan ini? Nah, dari diskusi itu akhirnya, oh ya seperti ini berarti Bu, seperti ini Bu deh. Akhirnya kita ATM kan, seperti itu. Salah satunya reading book itu, di RBA sudah melakukan. Itu seperti itu. Terus apa yang kemarin itu, literasi digital itu, kami juga mengadopsi dari sana kegiatan memperingati HUTRI, itu kita adakan lewat virtual, anak-anak membaca puisi, menciptakan puisinya sendiri, terus kita buat kompetisi, seperti itu. Itu rame, banyak yang ikut. Bahkan taman baca di luar Malang, di daerah Aceh, insya Allah, taman baca titik nol itu mengikuti. Ya, akhirnya kami beri apresiasi, kami beri reward karena keikutsertaan sahabat-sahabat semua, seperti itu. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan dimanapun kita berkunjung ke taman bacaan ya, mari kita amati, kita adopsi, kita tiru seperti itu. Tidak apa-apa, saya yakin tidak apa-apa itu. Tapi mohon maaf gak izin ya saya ke RBA ya. Mas Bagas mohon maaf, saya gak izin langsung mengadopsi, kita lakukan di TL. Oke, Bianti. Alhamdulillah. Artinya program-program yang mungkin digagas oleh RBA itu menginspirasi rekan-rekan semuanya gitu. Saya rasa juga tidak apa-apa karena memang dampak yang diberikan juga kepada masyarakat juga gitu. Artinya kembali lagi ke masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi seperti itu. Nah, ini juga sebagai salah satu dampak adanya kolaborasi gitu loh. Kita sering-sering sharing, kemudian dipertukar pikiran, maka ya kreativitas itu bisa dibangun dari situ gitu nggih. Iya, Ini. Ya mungkin nanti dalam sesi ini kita juga ada sesi tanya jawab. Juga diskusi setelah praktik menulis. Jadi nanti ada kesempatan untuk panjenengan sedoyo menyampaikan apa yang telah panjenengan tulis, kemudian kita bahas bersama, ataupun juga boleh nanti kita sama-sama sharing tentang manajemen kepenulisan. Mungkin dari para peserta mungkin di daerahnya masing-masing pernah atau menerapkan manajemen kepenulisan yang mungkin berbeda dengan apa yang disampaikan Bu Yanti, nanti bisa di-share juga sembari untuk belajar bersama gitu. Jadi monggo dipersiapkan juga. Karena mungkin setiap orang punya preferensi berbeda tentang bagaimana menulis itu nggih. Jadi monggo dipersilakan, mumpung ada ruangnya di sini, mumpung ada wadahnya, kita gali sebesar-besarnya pengetahuan dari para narasumber di sini gitu nggih. Betul Mas Bagas nggih. Monggo para teman, sahabat, pegiat literasi silakan kita sharing apa yang sudah dipraktekkan tentang giat menulis di masing-masing taman bacaannya. Monggo kita sharing. Saya haus tentang pengalaman dari Bapak, Ibu, rekan, sahabat semua pegiat literasi. Sekali lagi, para sahabat pegiat literasi, konsep dan praktek menulis itu adalah suatu kegiatan ya, menulis sebagai kegiatan. Itu tadi, menulis itu tidak harus bakat seperti pengalaman saya pribadi, tidak harus bakat seperti yang Bunda Dia sampaikan tadi. Jadi kita tidak perlu, aduh saya itu nggak bakat, buat apa menulis? Jangan.
dari tidak ada bakat itu akhirnya saya bisa. Enggak, itu yang harus kita tanamkan. Ternyata saya bisa ya. Tapi sekali lagi, jangan dilihat hasil, tapi proses demi proses yang dilakukan itulah yang sangat bagus, yang sangat luar biasa. Contohnya yang sudah saya sampaikan tadi, untuk anak-anak, untuk ibu PKK, seperti itu. Jadi tinggal kita melakukan perencanaannya di sini. Manajemen kepenulisannya. Dan yang paling perlu kita tekankan, apa yang kita tulis itu sudah ada di sini. Bagaimana kita menulisnya, dengan apa? Dengan kita cerita yang sudah saya sampaikan tadi, itu pengalaman kami. Mengapa? Apa yang kita tulis nantinya akan menghasilkan dan dapat menginspirasi masyarakat luas. Paling tidak hasil itu kita, apa ya Mas Bagas, hasilnya itu memuaskan diri kita lah. Ya, dengan menulis itu. Ternyata bisa ya, seperti itu aja, ringan-ringan saja. Oke, benar-benar Bu Yanti. Baik, karena waktunya telah habis untuk praktik menulis. Setelah ini kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan. Mungkin biar lebih interaktif, karena kalau diajak untuk melambaikan peserta untuk menyampaikan apa yang sudah dipraktekkan. Jadi mungkin nanti bisa menyampaikan temanya apa, judulnya apa, kemudian rancangan tulisannya gimana. Jadi jangan utuh-utuh. Kemudian nanti yang ketiga bisa disampaikan bagian yang menarik dari tulisan yang akan diangkat, atau mungkin bagian menarik yang akan diangkat. Gitu aja mungkin. Gitu aja Bu Nggih. Langsung kita diskusi. Mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada yang berada di bagian selatan Malang ini. Ada Mbak Woro juga, Mbak Woro dari selatan Malang Selatan, Mbak Woro nggih. Halo, apakah masih di tempat Mbak Woro? Kita sharing ilmu Mbak Woro. Halo, Assalamualaikum. Mungkin sepertinya masih ada gangguan nggih. Iya Mas Bagas, kelihatannya beberapa tempat sinyalnya mungkin ada masalah ya Mas Bagas. Nggih. Nggih. Oke, kita bergeser lagi. Masih di Malang Selatan, di sini ada dari Galeri Kreatif. Nah, ini Galeri Kreatif Mbak. Nggih. Halo, Assalamualaikum, Galeri Kreatif. Banyak yang digali di sana. Mbak Siti. Juga, Mas. Nggih. Mbak Siti. Oke, mungkin masih ada gangguan. Kita langsung ke ini aja, ada yang melambaikan tangan ini sepertinya. Ada dari Ibu dari Blitar ini. Dari Blitar, dari Nailul Ulum, Mbak Elvira atau Ibu Elvira, monggo silakan bisa disampaikan kemudian nanti ditanggapi oleh Bu Yanti, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Yanti, kalau mau bikin sekalian insight buat hari ini gitu boleh. Sekalian bikin insight buat hari ini. Jadi judul saya tema dan judulnya berjudul Ilmu di Magang Pegiat Literasi 2020. Boleh sekali. Monggo. Jadi kita nggak membatasi yang gambar loh ya. Wes, nggak apa-apa, wes, silakan. Ya. Oke, monggo. Jadi konsepnya nanti ya mengulas materi-materi yang sudah disampaikan oleh 4 pemateri yang super sekali, mulai dari Mas Yanto sampai materi dari Bunda Yati. Terima kasih banyak untuk pemateri pada hari ini, memberikan banyak insight yang positif gitu. Seperti itu, boleh Bunda Yanti? Boleh silakan. Itu kan apa yang
Iya. disampaikan oleh Bunda Dia tadi berdasarkan pengalaman ya yang sudah dilakukan, Ge. Iya. Itu sering loh Mbak. Iya. Saya lakukan juga seperti itu. Saya itu sering sharing sama Bu Dia dengan teman-teman penulis lainnya. Bu, saya itu loh, Bu, menulis itu kok lebih nyaman. Itu apa yang sudah ada, apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya lihat, seperti itu. Iya, Bu, silakan jangan tulis itu. Berarti itu adalah karakteristiknya jenengan, seperti itu. Jangan berpindah. Okay. Kalau berpindah, nanti buyar, ambiar, misalnya seperti itu. Ya, akhirnya ya seperti itu, Mbak. Apa yang saya lihat, apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, saya tulis. Melankolis ya, seperti itu. Monggo Mbak, bebas itu, silakan. Tapi tentunya ya pasti ada manajemen kepenulisan di dalamnya ya. Putus ya Mas Bagas ya. Iya, tanyakan ada yang sinyalnya. Nggih, Bu, sepertinya masih ada gangguan juga di. Ya, Nggih. kenapa ya? Rata seperti itu. Nggih, mungkin kita berikan kesempatan untuk peserta yang lain, mungkin ada yang ingin menyampaikan apa yang telah ditulis atau dipraktekkan. Bisa juga kalau ingin menggali lagi pembahasan tadi yang sudah disampaikan, pengen diperdalam lagi, monggo silakan kami berikan kesempatan untuk bertanya. Oke? Jadi kalau mungkin masih ada kendala dalam praktik, bisa mendalami lagi materi yang tadi diberikan oleh Bu Yanti pada sesi diskusi kali ini. Monggo, dipersilahkan kepada seluruh peserta. Ini nampaknya sore-sore mungkin lelah ini, Bu, ya. Rekan-rekan semua ini. Mungkin karena kan mulai pagi ya, tadi jam 8, G. Meskipun kita lewat virtual itu juga ya, lelah loh ya. Nggih, sami lelah sedoyo nggih. Nah, itu tadi juga mungkin disampaikan juga oleh Bu Yanti bahwa ya kita harus berkomitmen. Kalau berkomitmen untuk mengikuti kegiatan seperti ini juga harus mengikuti secara utuh gitu nggih. Betul. Nggih. Meskipun lelah, hajar terus Bu nggih. Iya, betul. Ya, hajar. Nanti kalau nggak diajar akan ambiar. Seperti itu. Monggo dipersilakan kepada peserta apabila ada ingin menyampaikan atau mungkin ingin bertanya kepada Bu Yanti selaku pembicara pada sore hari ini. Dipersilakan. Ini biar nggak adem-adem ayang, biar nggak adem-adem saja gitu. Ya. Atau mungkin pengen sharing juga boleh. Silakan. Ya, atau mungkin pengen sharing tentang pengalamannya menulis yang hubungannya dengan manajemen kepenulisan. Dipersilahkan untuk menambah wawasan kita semua dalam praktik menulis. Seperti itu. Mas Sharing, saya juga ini nimba ilmu loh, sahabat semua. Sebelumnya saya harus menggali para pakar-pakar yang ada di Kota Malang. Terus terang ini untuk menyampaikan materi ini, karena memang saya berdasarkan pengalaman. Nah, dari masukan, dari informasi-informasi para pakar penulis yang ada di Kota Malang ini, saya jawabin. Tolong, apa yang harus saya sampaikan? Saya beri bocoran loh teman-teman semua. Akhirnya, oh iya betul, memang seperti ini. Dan alhamdulillah, itu memang sudah saya terapkan untuk saya sendiri maupun di PBMTL ataupun di sekolah. Iya, benar saya Ibu Yanti. Mungkin kita menyapa dulu nih ya dari Kampung Sinau Sidoarjo. Assalamualaikum, perwakilan dari Kampung Sinau Sidoarjo. Apakah masih di tempat? Iya. Oke. Monggo, ini mungkin ada kesempatan untuk diskusi, kami berikan kesempatan untuk diskusi. Ini Mbak Vina ya, Mbak Vina dari Kampung Sinau Sidoarjo. Baik, mohon maaf saya tidak bisa menggunakan video karena saya menggunakan handphone untuk save kuota. Mbak Vina. Monggo kalau ada yang ingin disampaikan. Kan Ibu seputar menulis. Ini saya sudah bikin tema juga judul, tapi ketika bikin apa yang saya mau ceritakan itu
bingung. Padahal saya sudah buat tema untuk pemantik kontennya itu yang bingung. Oh, J. Oke, Mbak Vina, ya. Saya dua kali atau sekali ya ke kampung Sinau itu. Salam dengan Bu Ida ya, Mbak. Baik, Ibu. Oke, kalau bingung, tadi Mbak sudah menuliskan sudah ada ide, ya, sudah ada kerangka. Terus mau mengkaitkannya, mengalami kesulitan, begitu nggih? Ya, betul. Ya. Untuk menceritakan itu, deskripsinya. Betul. Ya, Mbak, memang itu sering kita alami. Saya juga sudah setelah menulis idenya ini, kerangkanya ini. Terus saya tulis skripsinya antara paragraf 1, 2, loh, kok nggak nyambung? Terus akhirnya saya tulis lagi skripsinya ini. Nah, oleh karena itu, Mbak, pengalaman pribadi ya ini, Mbak, pengalaman pribadi, itu saya tuliskan saja, Mbak. Saya tulis saja, nyambung, nggak nyambung, saya tulis. Yes. Misalnya yang pertama itu saya tuliskan idenya, misalnya contohnya tadi, pemanfaatan sampah plastik untuk ekobrik, saya tulis. Awalnya, kerangkanya itu saya buat 4, misalnya, pengertian dari sampah plastik itu, terus kita peroleh dari mana, pemanfaatannya, tujuannya. Nah, untuk merangkai antara satu ke dua itu kadang sulit. Tapi saya tulis, Mbak, tulis saya. Nah, di sini saya punya pendamping, yaitu tadi penyunting, teman, sahabat, ya, rekan, yang bisa kita ajak omong-omong tentang karya kita. Kebetulan di sini adalah suami dan teman saya yang senior dalam penulisan Bunia gitu. Itu contohnya kepada suami saya, tolong Pak Deko ini dibaca, ini enak enggak sih? Menurut saya itu bingung saya, kok ini ya, tapi setelah dibaca oleh Pak Deko, oh, ikiku harus ini, harus tuntut. Jadi sing nggone paragraf ketiga, iki melayunya ning nggone paragraf kedua, seperti itu. Jadi penyunting teman itu perlu, Mbak. Nah, jangan didiamkan tulisan kita sendiri, seperti itu. Kecuali itu kalau tulisan yang untuk konsumsi diri kita sendiri ya, seperti diare itu ya. Tapi kalau yang mau dipublikasikan, yang mau dikaryakan, kita bisa melakukan penyuntingan bersama teman, sahabat, orang tua, boleh itu. Kalau bingung untuk menatahnya, seperti itu. Menyambungkannya antara paragraf yang ini menuju ke sini, kerangka ini dijabarkan itu bagaimana. Kuncinya satu kerangka itu jenengan jabarkan bebas sebisa jenengan. Lain dengan riset loh ya, beda ini kepenulisan riset. Saya sendiri kurang mahir, saya harus berguru ke dia kalau yang riset. Tapi kalau tulisannya sederhana seperti pengalaman saya lakukan seperti itu. Tribun. Baik, Ibu, terima kasih sudah menjawab. Sama-sama. Berarti ini saya sudah berada di kelas yang tepat untuk pembimbing dalam menulis. Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terus ya, Mbak, ditulis saja bebas, ya. Silakan, wis sebisa jenengan. Tulis saja. Nanti pasti ada hasilnya itu, Mbak. Baik, Bu. Oke, sama-sama. Ya tadi Pak, tulis. Halo? Bagas gimana? Apakah terdengar suara saya, Bu? Menulis juga. Pripun, Bu? Bagaimana, Mas Bagas menulis kan? Kalau saya nulis skripsi, Bu, terakhir, Bu. Iya, betul. Diselingi dengan tulisan yang lain dong. Halo, ya. Ya, Bu, terakhir nulis skripsi. Skripsi terakhir.
Iya. Berarti Mas Bagas harus diberi kitir ini, sehingga setiap hari nulis. Mas Bagas terkendala jaringan ya? Kebetulan juga di sini di tempat. Iya, halo, apakah terdengar suara saya? Dengar Mas. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sudah terdengar Kak? Oh, iya, ini mohon maaf saya videonya saya tutup biar jaringannya bisa nyambung, Mas ya. Halo, ya. Oke, ini masih ada kesempatan untuk seluruh peserta untuk berdiskusi dengan narasumber kita pada sore hari ini. Dimohon baik juga menggabung kita pada sore hari ini. Oh, di kolom chat ada Mas Bagas ini. Ya, Pak Bagas. Oke. Chat ada ya Mbak? Mas Bagas ya. Iya. Ya. Halo, assalamualaikum. Ada yang di kolom komentar dari Mbak Siti Nur dari Galeri Kreatif. Ya, saya jawab langsung Mas Bagas. Di kolom chat ini saya jawab langsung, oke? Oke, saya jawab ya. Ini ada pertanyaan. Saat saya mengarang sebuah cerita artikel, saya merasa kurang yakin dan percaya diri terhadap tulisan saya sendiri. Jadi, saya memutuskan untuk bertanya kepada seorang teman. Sudah betul itu yang dilakukan, seperti pengalaman saya. Dan ternyata benar, hasilnya kurang memuaskan. Dari situ, saya kok merasa tidak ingin menulis lagi. Hai, kenapa? Tolong bagi tipsnya dong, Bunda, agar kita bisa mendapat inspirasi menulis dengan baik. Mbak Siti Nur Laila, apa yang Mbak sampaikan ini pernah saya alami dan sering itu. Tetapi itu tadi kita kembali kepada pengelolaan sumber daya kepenulisan, Mbak. Yang pertama tadi apa? Komitmen. Komitmen, saya harus menghasilkan karya. Saya harus meluangkan waktu 2 jam, 30 menit, 1 jam, 15 menit per hari untuk menulis. Saya harus menghasilkan karya itu yang harus kita lakukan dalam hati. Jadi triknya Mbak, sebenarnya trik itu kan dari kita ya, pengalaman saya. Terus Mbak, saya tulis, saya tingkatkan semangat diri saya. Loh, kok seperti ini, kok arasan? Wah, aku harus komit. Saya harus menghasilkan karya. Nah, itu yang memacu motivasi, memacu diri saya untuk tetap melakukan. Saya lakukan perbaikan. Saya melalui pendekatan kepada teman, kepada keluarga, kepada suami, tulisanku ini ya wes lumayan daripada yang kemarin. Jadi lakukan terus, Mbak. Lakukan terus, komit. Memang itu datangnya dari kita sendiri. Kita yang harus menanamkan kepada diri kita. Komitmen. Dan tentunya ada dukungan, yaitu tadi, Mbak, kan dari teman. Ya, ini kurang, mungkin diperbaiki ini, perbaiki. Seperti itu. Seperti bimbingan skripsi kan, Mbak, kita harus melakukan
perbaikan dari arahan dosen, Mbak ini seperti ini, ya harus kita lakukan karena nanti kita kan harus menghasilkan sebuah laporan yang wajib kita lakukan seperti itu. Dan tentunya diikat ya Mbak, diikat ide yang sudah ada setelah teman itu memberikan masukan, jangan berhenti. Ikat masukan-masukan dari teman itu. Dikembangkan dengan bahasa Mbak sendiri. Seperti itu ya. Terus latihan terus-menerus. Berarti di sini kita tekankan lebih semangat ya dalam kegiatan menulis untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Bagaimana, Mbak? Alhamdulillah, sama-sama. Terus menulis, seperti lagunya Bu Det, Bu Yanti, Bu Suyati tadi ya. Ayo menulis, gitu ya. Nah, itu direkam di sini. Monggo. Monggo, Mas Terima Bagas. kasih, Bu Yanti. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.40 dan juga waktu sudah habis. Jadi mungkin nanti apabila dari peserta ingin memperdalam materi, bisa langsung ke Bu Yanti, nanti bisa juga melalui teman-teman RPA. Bisa langsung berhubungan dengan Bu Yanti atau teman-teman RPA, nanti biar difasilitasi seperti itu. Ini mohon maaf saya nggak bisa menampilkan video karena untuk melancarkan jaringan juga. Jadi alhamdulillah untuk sesi kita pada sore hari ini kebetulan sesi keempat penyampaian materi tentang manajemen kepenulisan dari Bu Yanti telah kita selesaikan, dan alhamdulillah dalam satu hari ini kita telah mendapatkan banyak sekali ilmu, mulai dari tadi tentang sektor ketiga, bagaimana kelembagaan itu, kemudian masuk setelah zuhur tadi kita membahas tentang kepenulisan. Nah, ini cukup lengkap, jadi kita semua baik peserta maupun teman-teman panitia juga punya bahan untuk belajar lagi, punya bahan untuk praktek juga tentang kepenulisan seperti itu. Nah, jadi semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini bermanfaat dan dapat menjadikan pemicu semangat teman-teman untuk selalu berkarya dan kreatif ke depannya. Mungkin dari Bu Yanti ada yang ingin disampaikan sebagai penutup sebelum kita tutup sesi pada sore hari ini. Monggo dipersilahkan Bu Yanti. Terima kasih Mas Bagas. Mari para sahabat semua pegiat literasi, mulai saat ini apapun itu, tulisan apa yang dikerjakan ya, kerjakan apa yang ditulis itu. Kegiatan apapun kita tulis, karena kegiatan itu tentunya akan menginspirasi banyak orang. Ingat, poinnya adalah komitmen, ide, kegiatan, konsep, tulis, nantinya akan menginspirasi. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai ketemu di sesi berikutnya. Saya pribadi mohon maaf dalam sharing ilmu ini, sharing pengalaman dari saya dan dari TBMPL. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita selesaikan untuk sesi keempat dengan pembicara Ibu Yanti pada sore hari ini. Dari saya mohon maaf apabila dalam memandu jalannya diskusi pada sore hari ini ada kesalahan kata maupun sikap. Ya.